Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 24 Juli 2025, Pekan Biasa ke-16 tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mengakui seringkali kami berpikir apa yang bisa kami dapatkan dari gereja dan Engkau untuk hidup kami. Kami sering bertanya atau memohon kepadamu, apakah kami dapat memperoleh rezeki, kesehatan, dan kesempatan-kesempatan yang melimpah dalam hidup kami, tetapi lupa untuk memohon kepadamu diberi kesempatan-kesempatan untuk menjadi tempat bernaung yang damai, penuh sukacita, dan penuh kasih bagi saudara-saudari kami yang mengalami keruntuhan hidup. Kami mohon ya Tuhan, bantulah kami untuk membuka mata hati kami bagi mereka, dan berilah kami kekuatan, keberanian, dan tekad yang cukup untuk membuka tangan bagi mereka yang pernah mengalami keruntuhan hidup, sehingga mereka pun dapat merasakan kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran kasih Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai dengan ayat 2, ayat 9 sampai dengan ayat 11, ayat 16 sampai dengan ayat 20b. Pada bulan ketiga setelah keluar dari tanah Mesir, orang Israel tiba di padang gurun Sinai pada hari yang sama. Setelah berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung Sinai. Bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya Aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh seluruh bangsa apabila Aku berbicara dengan dikau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap-siap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun ke gunung Sinai di depan mata seluruh umat." Maka terjadilah pada hari ketiga, pada waktu fajar, guntur gemuruh dan kilat menyala-nyala. Awan tebal meliputi gunung, dan terdengarlah bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa di dalam perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan
untuk menjumpai Allah. Mereka berdiri di kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya oleh asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dapur, dan seluruh gunung sangat gemetar. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Musa lalu berbicara, dan Tuhan menjawabnya dalam guruh. Tuhan lalu turun ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu. Lalu Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung, dan Musa pun naik ke atas puncak itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau dalam bait-Mu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaan-Mu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Bapa,
Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya Aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak menangkap. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, setelah dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, bangsa Israel memperoleh kesempatan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka diminta untuk mensucikan diri sebelum Tuhan menyapa mereka. Dalam kemunculannya di hadapan bangsa Israel, Ia menggunakan tanda-tanda alam yang dahsyat seperti guruh, kilat, bunyi sangkakala, dan bahkan gunung pun bergetar. Namun Ia tidak langsung berbicara kepada bangsa Israel, melainkan memerintahkan Musa untuk menerima pesan
sebelum disampaikan kepada bangsa Israel. Tentu, Tuhan memiliki pertimbangan sendiri mengapa cara ini yang dipilih. Benarkah dalam kemunculannya untuk berbicara dengan kita selalu didahului dengan kemunculan tanda-tanda alam yang dahsyat? Jawabannya adalah tidak. Ia tidak selalu berbicara dengan guntur yang membelah langit, atau cahaya yang membutakan mata seperti yang dialami Rasul Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik pada saat masih dikenal sebagai Saulus. Contohnya, Beato Carlo Acutis mengalami sentuhan yang mendorongnya berdevosi ke Bunda Maria melalui kegiatan-kegiatan gereja yang juga dijalani umat Katolik lainnya. Contoh lain adalah Santa Teresa dari Kalkuta, tergerak melayani orang miskin dan tersisih hanya karena melihat mereka di pinggir jalan. Ini menunjukkan kadang ia hanya hadir dalam desir angin yang lembut atau tatapan diam seorang asing di jalan. Sering pula dia seperti embun menetes pelan di ujung daun. Hanya mereka yang diam dan merunduk yang mendengar bisiknya yang halus, tanpa suara yang keras, melainkan getaran halus di nurani. Itulah bahasa rohnya. Dan kita, manusia yang sering terburu-buru menafsirkan, luput mendengarkan karena sibuk mencari mukjizat dalam bentuk yang megah dan luar biasa. Memang benar, kadang Tuhan datang dengan guncangan besar yang mampu menggugah jiwa paling beku sekalipun, sehingga tak butuh iman yang tajam atau peka untuk tahu. Ini darinya. Sebaliknya, seringkali situasinya adalah pesan yang terbungkus sunyi, diselipkan di sela kejadian yang mungkin sangat biasa. Saat itulah kepekaan hati nurani diuji. Apakah kita masih mampu menangkap bisikan pesan kasih yang tersembunyi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selain cara dan situasi yang Tuhan pergunakan untuk menyampaikan pesannya atau menyatakan kehadirannya, ada hal penting yang sewajarnya juga tak luput diperhatikan, yaitu apa pesannya, apakah kita menerimanya, dan apa tanggapan kita. Jika pesan Tuhan tidak diperhatikan, tidak diterima, apalagi ditanggapi, maka pesan Tuhan akan lenyap tak bersisa. Ini persis sama dengan yang disebutkan dalam bacaan Injil hari ini. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jika pesan Tuhan diperhatikan dan diterima, tetapi tidak ditanggapi atau diperdalam dengan benar, ini persis sama dengan yang disebutkan dalam bacaan Injil hari ini. Jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Dan jika pesan Tuhan tersebut diperhatikan, diterima, dan ditanggapi dengan baik, tetapi ketika beban atau godaan duniawi mengalahkan pesan tersebut di dalam hati kita, ini sama saja dengan jatuh di tengah semak duri
lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dengan demikian, sebenarnya Tuhan menunggu jawaban kita, apakah kita akan mengikuti atau membiarkan pesannya berlalu. Rasanya, menerima pesannya itu bukanlah akhir perjalanan saat kita merasa selesailah semua masalah, tetapi awal dari perjalanan panjang yang harus ditempuh. Ada kewajiban untuk menghidupinya dengan iman, menolaknya berarti kehilangan jalan. Disinilah pertempuran rohani kita yang sesungguhnya, bukan hanya pada saat kita menerima pesan Tuhan. Jika kita menang dalam pertempuran rohani ini sama saja dengan jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tanpa memandang apakah kita baru saja memulai menggeluti pesan Tuhan, sudah berada di tengah perjalanan, atau malah sudah mendekati ujung perjalanan, cara terbaik untuk terus bertahan secara konsisten sampai akhir adalah dengan selalu menyatakan pujian kepada Tuhan. Seperti yang digambarkan dalam Mazmur hari ini, apapun keadaan diri kita, inilah yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan dan mudah untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau mendengarkan Tuhan melalui bahasa Tuhan. Marilah berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, sekarang kami dapat memahami sebenarnya pesan-Mu tidaklah selalu hadir dalam suara keras atau penuh mukjizat, tetapi terkadang hadir secara lembut, begitu lembutnya sehingga hanya hati nurani yang terbuka akan mampu merasakan kehadiran pesan-Mu di dalam diri kami. Dan bukan hanya lembut, tetapi juga bisa hadir melalui peristiwa-peristiwa sederhana yang terjadi di dalam hidup kami. Namun kami juga sadar, memahami Engkau melalui peristiwa-peristiwa sederhana tidaklah selalu mudah. Kami sering harus mengakui betapa kurangnya kepekaan batin kami, karena pikiran kami terlalu terpesona dengan hal-hal duniawi yang besar atau mukjizat yang luar biasa. Maka ya Tuhan, anugerahilah kami dengan hati yang sederhana, ikhlas, dan tidak banyak meminta daripadamu, agar hal-hal apapun yang sederhana dalam hidup kami sudah cukup untuk membuat kami berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan, sehingga kami dapat bertahan setia sampai akhir. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.